majelisnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka selayaknya kita sebagai pengikut Rasulullah dan salafun as-salih itu meneladani hal tersebut. Kita menghadiri majelis-majelis ilmu itu dengan pakaian yang terbaik. Nah, jangan yang penting berpakaian. Nah, itu tidak sesuai dengan tuntunan. Dan yang lebih penting lagi, tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berpakaian yang sangat-sangat layak dan sangat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasan tatkala kalian hendak masuk ke masjid. Nah, jangan kita berpakaian yang sangat indah, sangat baik, sangat bagus hanya ketika menghadap manusia saja, menghadap kepada para pemimpin, pejabat dan seterusnya. Tapi tatkala menghadap kepada Allah, kita cari pakaian yang paling kumal, yang paling lusuh, yang biasa kita pakai ketika masuk ke WC dan seterusnya. Ini adab seorang muslim. Nah, dengan adab itulah nampak bagaimana ketinggian, keilmuan dan perhatian dia terhadap agama Islam. Dan dahulunya para salafun as-salih tatkala mereka hendak belajar hadis, terlebih dahulu mereka diperintahkan untuk belajar adab. Belajar adab dan etika sebelum ia menuntut ilmu. Nah, sehingga nantinya ketika menuntut ilmu, dia sudah mengetahui adab dan etika ketika ia datang ke majelis ilmu, di dalam majelis ilmu, ketika berbicara dengan gurunya dan seterusnya. Dan ini kadang yang dilupakan oleh sebahagian kaum muslimin. Nah, padahal Islam itu sangat-sangat menekankan hal tersebut. Nah, baik. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sebelum sampai ke situ, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan bahwa selayaknya seseorang itu punya za'ishratin, yaitu bergaul dengan sesama manusia. Kenapa? Sebab para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in tidak eksklusif, tidak menutup diri. Mereka tetap bergaul. Mereka tetap bergaul dengan sesama manusia. Nah, dan itu lebih utama. Lebih utama kita berinteraksi, bergaul, bermuamalah dengan sesama manusia dibandingkan mesti eksklusif, uzlah, menyendiri. Nah, karena kita menyaksikan hal tersebut. Nah, setelah dia merasa belajar agama Islam, ikut pengajian-pengajian, setelah itu tidak pernah muncul lagi, tidak pernah lagi menyapa kawannya, tidak pernah lagi memberikan SMS, telepon kawan-kawan yang dulu. Nah, padahal agama Islam tidak mengajarkan sesuatu yang eksklusif. Bahkan kadang dalam interaksinya di tengah-tengah masyarakat, ia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat familiar ketika itu, yang mungkin setiap hari Ahad dia akan kerja bakti. Hanya dia sendiri yang tidak pernah keluar kerja bakti. Nah, hanya dia sendiri yang tidak pernah keluar kerja bakti. Ini tidak benar. Nah, alasannya mungkin apa? Alasannya mungkin itu masyarakat semua itu semuanya masyarakat rusak. Ya Allah, subhanallah. Berinteraksi dengan manusia dan bersabar dengan gangguan manusia itu kadang jauh lebih utama dan lebih afdal dibandingkan mesti menyendiri, beruzlah dan tidak bergaul dengan mereka.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza kana mukhalitan nasa wa yasbir ala adzahum." Iya. Sungguhnya seorang muslim yang mukhalitan nas, bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia umum, apakah manusia tersebut muslim, non muslim dan seterusnya, tetangga ataupun bukan, dan kemudian wayasbir ala ma'azahum, dan dia bersabar atas gangguan, ejekan, tuduhan, celaan, cercaan manusia atas dia. Apa kata Nabi? Khairun, itu jauh lebih baik, minal muslimi alladzi, dibandingkan dengan seorang muslim yang la yukhalitun nas, tidak mau sama sekali bergaul dengan manusia, menutup diri, eksklusif. Iya. Wala yasbir ala ma'adzahum, dia juga tidak bersabar dengan gangguan, celaan, hinaan, cercaan manusia, gampang emosional. Iya. Sedikit-sedikit diganggu, wah, naik pitam, nabuhu badina, ya, nacabu badinya. Nah, tidak demikian. Seorang hamba Allah, iya, yang Allah sebutkan sebagai ibadur rahman dalam surah Al-Furqan. Bagaimana ya? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, iya, hamba Allah yang maha pengasih, hamba Allah yang terbaik. Iya. Bagaimana modelnya? Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di permukaan bumi ini dengan hauna, dengan merendahkan dirinya, tidak sombong, tidak pongah, tidak angkuh. Wa idza khatabahumul jahilun, tatkala ada yang berbicara kepadanya dari kalangan orang jahil, tidak tahu adab, tidak tahu agama, iya, terbiasa dengan kejahilan dan kebodohan, apa balasannya? Qalu salama. Dia membalas dengan ucapan yang penuh dengan keselamatan. Maksudnya dia tidak balas ucapan tersebut dengan ucapan yang sama. Tatkala ia diejek, dia tidak balas mengejek. Dia dicela, dia tidak balas mencela. Dia dicaci, dia tidak balas mencaci. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan kita mengurung diri di rumah, atau mungkin naik ke atas gunung, bikin rumah pohon. Nah, tidak bergaul dengan sama manusia, tapi bergaul dengan para monyet di sana. Nah, Anda berinteraksi dengan manusia dengan keadaan demikian, itu kata Nabi lebih baik, lebih utama. Nah, dengan catatan kalau itu tidak membahayakan agama kalian. Kalau tidak membahayakan agama. Sebab kadang ada orang kebablasan di dalam masalah pergaulan. Iya, kebablasannya bagaimana? Ya, bergaul kiri kanan. Iya, teman bergaulnya main judi, ya sekali-sekali juga tidak apa-apa. Ini namanya kebablasan. Tidak benar itu. Iya. Teman bergaulnya jatuh ke dalam maksiat, apakah itu mencoba yang namanya balok? Iya. Dia pun ya tidak apa-apa setengah gelas. Itu tidak benar. Itu kebablasan namanya. Atau teman bergaulnya jatuh ke dalam ucapan yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini juga tidak benar. Iya. Kalau memang mereka berada di atas hal-hal yang tidak bermanfaat, memberikan mudarat pada agama kita, dan kita tidak sanggup untuk menasihati, tidak sanggup untuk memberikan perubahan kepada mereka, makanya ketika itu jauh lebih baik ketika dia tidak bergaul dengan mereka. Jauh lebih baik ketika dia tidak bergaul dengan mereka. Nah, jauh lebih baik tatkala ia tidak berinteraksi dengan manusia ketika itu. Tapi kalau ia mampu berprinsip, saya punya prinsip, saya kasih contoh prinsipnya seperti ikan laut. Bagaimana ikan laut? Atau bagaimana air laut? Bagaimana rasanya air laut? Sepakat asin? Atau ada rasa yang lain?
Iya. Air laut pasti asin. Tanpa dikasih garam tetap akan asin. Tapi semua ikan laut, apakah dia asin? Apakah ikan laut itu asin? Tidak. Kalau Anda mampu seperti itu, Masya Allah, Subhanallah. Antum bergaul dengan masyarakat yang rusak, sesekali memberikan nasihat, wejangan dan seterusnya, dan tidak terkontaminasi dengan kerusakan mereka, itu jauh lebih baik dibandingkan kalau cari tempat di sela-sela batu karang ikannya itu dan tidak bergaul dengan yang lainnya. Nah, di zaman kita ini jemaah sekalian, zaman yang penuh dengan fitnah kerusakan. Nah, seorang yang tidak punya bekal agama yang kuat dan kokoh, itu akan mudah terombang-ambing dengan kerusakan yang ada. Nah, makanya modal pokok, modal utama tatkala manusia sedang berada di atas kerusakan, kerusakan dari sisi adab, akhlak, agama dan seterusnya adalah ilmu agama. Nah, adalah ilmu agama. Dengan itulah ia bisa membentengi dirinya, keluarganya, dan bisa mengingatkan masyarakat tetangganya yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga tinggal kita lihat di mana kedudukan kita. Nah, apakah kalau kita bergaul, berinteraksi dengan masyarakat, kita minimalnya bisa memberikan perubahan kepada mereka, atau ada pengaruh signifikan tatkala kita berinteraksi dengan mereka. Atau malah sebaliknya, kita yang berubah. Paham maksudnya? Awalnya kita istiqomah, rutin melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi tatkala bergaul dengan mereka, kita sering terlambat. Kenapa? Mereka tidak sholat. Nah, ini namanya perubahan yang tidak benar. Tapi yang benar, kita bisa memberikan efek kepada mereka. Dengan bergaul dengan kita, minimalnya dia merasa malu ketika waktu sholat. Sebab kadang ada yang seperti itu. Kita ingatkan, pas masuk waktu sholat, minta maaf bapak, mau ke masjid dulu. Kadang mereka merasa malu pulang juga, meskipun kadang tidak ke masjid. Tapi itu sudah ada perubahan kepada mereka. Nah, minimal menghormati kita dan menghargai kita, yang mau melaksanakan ibadah sholat. Nah, tapi kalau sebaliknya, azan sudah berkumandang, masih asik juga main catur, main domeng, dan kita sudah tahu nih, kita sudah belajar, kita sudah tahu agama. Tenggelam juga di situ. Malah ngajak, siapa yang kopinya belum cukup, nanti saya bikinkan. Masya Allah, sholatnya bagaimana? Nah, jadi kayak ikan tadi, hidup di tengah lautan yang asin, tapi ternyata air laut tersebut tidak membuat ikan tersebut menjadi asin. Nah, ini jemaah sekalian, tinggal melihat posisi kita di mana. Nah, kalau memang interaksi kita, muamalah kita dengan masyarakat, itu baik, bisa memberikan perubahan, tidak membahayakan agama kita, maka jauh lebih baik ketika kita berinteraksi. Jangan menutup diri, jangan eksklusif, atau berani tampil beda sendiri. Mentang-mentang belajar agama, tidak mau lagi ikut kerja bakti, tidak mau lagi ikut-ikutan kegiatan kemasyarakatan. Ada pertemuan misalnya di rumah Pak RT segala macam, terkait dengan kemaslahatan, masyarakat yang ada di situ, dia tidak mau lagi hadir. Ini namanya eksklusif. Nah, ini namanya menutup diri, dan itu saya kira tidak baik dan tidak pantas. Nah, sahabat ridwanullahu anhum ajma'in tidak demikian. Nah, tidak demikian rahimakumullah. Baik. Sudah masuk Isa? Nanti kita lanjutkan. Baik. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Nah, apalagi kalau Anda mampu berdakwah. Kalau Anda mampu berdakwah, ke pos ronda sana, di sana ada majelis lalai.
Ternyata kawan-kawan lama dulu dari SD. Ya. Begitu antum datang langsung disambut ahlan wa sahlan, masyaallah. Ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Masyaallah, tuh jenggotnya. Ya, bidadari katanya bergantungan kiri kanan. Naam, segala macam ejekan dan celaan. Masyaallah. Naam, tidak ada masalah. Ya. Memang begitu risikonya. Celananya itu kainnya tidak cukup ya. Masya Allah. Oh, tinggal di Amsterdam, amasangan sekitar terendam. Masya Allah. Oh, tidak apa-apa. Ya biasa. Memang orang jahil, tidak terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Belum lagi antum lewat dengan istrinya antum. Belum itu. Nah, iya. Kalau dia sudah seperti itu, minimalnya satu saat, iya, kita bisa mengajak dia untuk ayo pergi sholat. Iya. Nah, jangan memasang muka masam. Kalian penduduk neraka. Subhanallah. Itu bukan akhlak. Iya. Kalau demikian, kapan mereka kenal dakwah? Iya. Kapan mereka kenal dakwah? Nah, apalagi buka badik, cabut badik, nabu badik nak nama kasar kan? Astagfirullah. Taib, sekiranya cukup. Iya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.